Di sini saya akan menyampaikan tentang buku Psych and the Arts, bagian chapter 1 yang ditulis oleh Edmund Cusick. Apa yang ingin Cusick sampaikan di sini adalah menuangkan beberapa karya Cusick itu sendiri dalam konteks tema Jung, dan membuat beberapa pengamatan tentang bagaimana pemahaman Jung tentang kehidupan jiwa menginformasikan pengalaman Cusick sebagai seorang seniman. Dengan menggunakan alkimia kreatif seniman dan kritikus, karya Cusick memperkenalkan buku Psych and the Arts ini. Cusick memulainya dengan mengambil titik awal sebuah karya seni, sekaligus mitos yang berresonansi dengan makna Cusick sebagai seniman, yaitu mitos Hylas. Hylas sendiri bukanlah sosok mistis dalam cerita orang lain. Dia, menurut legenda, adalah salah satu Argonauts yang dikirim untuk mengambil air. Sesampainya di kolam, Hylas digoda oleh bidadari yang berdiam di sana dan ditarik dalam air, dan Hylas tidak pernah terlihat lagi. Lukisan itu dibuat oleh pelukis pra-Raphaelite John William Waterhouse dan diberi judul Hylas and the Nymphs. Lukisan yang asli digantung di galeri seni Manchester City, dan detail lukisannya direproduksi untuk membentuk sampul buku koleksi puisi Cusick, Ice Maidens, Cusick tahun 2006. Dari sudut pandang Jung, lukisan itu tidak mengundang interpretasi, melainkan lukisan yang menunjukkan tentang keputusasaan dan permohonan. Hylas digambarkan di tepi kolam, menatap ke mata bidadari, pucat cantik remaja. Di bawah pinggang tubuhnya larut dari pandangan ke dalam air. Sulit untuk mencari gambar yang lebih baik tentang kepemilikan anima. Sifat luar biasa dari pengalamannya dan ketidakberdayaannya sendiri diperkuat oleh adanya gambar 6 bidadari mengelilingi Hylas masing-masing dengan tatapan menggoda yang sama. Ini adalah gambar yang Cusick yakin menawarkan banyak makna dan yang memiliki resonansi khusus untuk pemeran pria. Bagi seniman, kontak dengan archetype dapat dilakukan atau diekspresikan atau diwujudkan melalui kemunculan karya seni. Tetapi secara definisi tidak dapat dibawa ke bawah kendali rasional. Dalam salah satu tradisi dikatakan bahwa begitu Hylas menyentuhkan bibir kendi ke permukaan air, bidadari bangkit dari kolam dengan satu tangan merangkul lehernya untuk menciumnya, sementara tangan yang lain memegang lengannya untuk menariknya ke bawah. Bagi Cusick, ini adalah detail yang sangat menggugah. Gerakan pertama datang dari kesadaran, tetapi begitu diundang untuk masuk air, itu akan berlanjut ke titik keselamatan atau kehancuran. Kisah Hylas memiliki daya tarik di tingkat lain. Pemetaan struktur naratif telah menjadi perhatian industri budaya abad ke-20. Hylas sedang dalam perjalanan sebagai pahlawan, tetapi dia menjadi pendiri pada langkah pertama. Perjalanan pahlawan adalah pola peristiwa yang dapat dilihat dalam plot heroik apapun dari film Hollywood apapun, atau ajakan bertindak, penolakan panggilan, pertemuan seorang mentor, dan sebagainya yang menunjukkan kebangkitan menuju kedewasaan pahlawan. Apa yang Cusick yakini luar biasa tentang Hylas and the Nymphs adalah bahwa seniman memiliki kehadiran fisik di dalam lukisan itu. Bukan hanya kehadiran tersirat dalam pandangan yang membingkai pandangan kita sendiri. Hylas siap di ambang pencelupan ke dalam kegembiraan, menawarkan kita identifikasi dengan protagonis. Kita tidak bisa merasakan keindahan penggoda, tetapi pada saat yang sama gambar berisi dan mengontekstualisasikan Hylas secara bersamaan menempatkan kita di luar pengalamannya. Bagaimanapun, ada lebih banyak kerumitan hidup daripada skema pertumbuhan pribadi melalui usaha keras. Kita mungkin menanggapi mitos pencarian, pencobaan, dan pencapaian, tetapi kita merasakan kebenaran dalam cerita lain. Sebuah gambar akan menjadi hidup dalam puisi jika beresonansi dengan pembaca. Dan penyair terhebat menemukan dan membangkitkan gambar yang maknanya mengalir keluar untuk menyentuh seluruh generasi. Karya Waterhouse menyandang cap dari generasinya sendiri. Lukisan-lukisannya penuh dengan gambaran wanita dan air. Kehadiran mereka yang penuh teka-teki dilukiskan dengan perpaduan yang khas dari kerinduan yang kuat dan rasa kehadiran spiritual. Lukisan Ophelia di Tate London dan Echo Narcissus di Galeri Seni Walker Liverpool, keduanya pada titik berbeda dalam sejarah masuk ke dalam kesadaran populer dan direproduksi dalam skala besar.